Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek-proyek yang telah saya buat melalui website saya. Tetapi sebelum saya menjelaskan proyek-proyek saya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Laurentius Tommy. Saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, program studi PGSD. Nah, isi dari proyek-proyek yang telah saya buat ini berkaitan erat dengan pendidikan di dalam sekolah dasar. Dan di dalam website saya ada terdapat beberapa halaman. Yang pertama yaitu tentang about me, atau tentang saya. Dan ini adalah foto tim futsal saya. Dan jika teman-teman ingin mengetahui tentang saya lebih dalam, maka teman-teman bisa membaca atau melihat atau mengunjungi website saya yang dapat membantu teman-teman untuk mengenali saya melalui biografi singkat tentang saya. Dan ini adalah foto saya. Dan di halaman kedua ada Bloom Taxonomy. Nah, ini adalah gambar dari Bloom Taxonomy. Bloom Taxonomy ini adalah suatu tingkatan di dalam proses pembelajaran. Adapun tingkatan-tingkatannya itu dimulai dari tingkatan yang paling mudah ke tingkatan yang paling sulit. Nah, tingkatan yang pertama yaitu tingkatan remembering atau tingkatan yang paling dasar di dalam Bloom Taxonomy. Yang kedua, understanding. Yang ketiga, applying. Keempat, analyzing. Kelima, evaluating. Dan yang terakhir itu creating. Di halaman ketiga ada presentation tool. Di sini saya menggunakan suatu alat yaitu Prezi dalam menjelaskan tentang pengertian rumus dan contoh kalimat simple present tense pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 4 SD. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari simple present supaya siswa dapat memahami, dan juga rumus supaya siswa dapat mengetahui rumus dan bisa membuat kalimat sendiri, dan yang terakhir itu contoh kalimat supaya membantu siswa lebih memahami, karena tanpa contoh siswa akan kebingungan. Yang keempat yaitu screencast. Di sini saya menggunakan suatu alat yang sangat menarik yaitu screencast dalam menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada mata pelajaran matematika kelas 2 SD. Dalam menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, saya menggunakan garis bilangan dan sebuah alat peraga yaitu tak untuk membantu proses pembelajaran supaya siswa dapat memahami, karena tanpa ada alat peraga siswa akan kebingungan dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Dan di halaman kelima itu ada remembering tool. Di sini saya menggunakan sebuah alat yaitu Linuate. Linuate adalah suatu alat yang bisa membantu siswa dapat mengingat. Saya menjelaskan tentang asal-usul sejarah Candi Borobudur pada mata pelajaran IPS kelas 5. Tujuan saya menjelaskan asal-usul sejarah Candi Borobudur ini yaitu supaya siswa dapat mengetahui sejarah-sejarah candi di dalam Indonesia.
karena Candi Borobudur ini adalah candi yang sangat terkenal di Indonesia. Dan alat lingkungan ini tidak hanya untuk mengingat sejarah, melainkan juga bisa mengingat mata pelajaran atau hal-hal yang bisa kita lupakan dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu ada understanding. Nah, di sini saya masih menjelaskan tentang jenis-jenis candi di Indonesia pada mata pelajaran IPS kelas 5. Saya menggunakan alat Animoto. Animoto ini adalah sebuah alat yang sangat menarik, yaitu alat yang bisa mengambil gambar terus menceritakan gambar-gambar tersebut melalui video. Pengalaman selanjutnya yaitu flashing tool. Di sini saya menjelaskan tentang hewan dan jenis makanannya pada mata pelajaran IPA kelas 4. Di sini saya menjelaskan melalui sebuah alat yaitu alat di dalam Google Docs. Kenapa saya menjelaskan tentang hewan dan jenis makanannya? Ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui dan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis-jenis makanan yang mereka makan. Halaman selanjutnya yaitu analyzing. Nah, di sini saya menjelaskan tentang reading a student atau memahami siswa. Sebagai seorang guru, kita harus memahami siswa-siswa kita supaya proses pembelajaran menjadi efektif. Dan kita lihat lanjut di halaman selanjutnya yaitu evaluating tool. Nah, di sini saya menggunakan alat yang berasal dari Google Docs yaitu Google Drawing. Saya menggambar tentang pemandangan alam karena pemandangan alam ini sangat menarik dan sangat bagus menurut saya. Tujuan saya menggambar atau mengajarkan anak SD tentang pemandangan alam atau menggambar yaitu supaya anak SD bisa menjadi siswa yang kreatif dan bisa menimbulkan hal-hal yang baru melalui menggambar dan bisa mengekspresikan apa yang kita lihat lalu dituangkan dalam bentuk gambar. Dan kita lihat di halaman selanjutnya yaitu creating. Ini adalah gambar seperti ini. Di sini saya menggunakan sebuah alat yaitu tentang storyboard. Alat ini sangat menarik menurut saya apabila diberikan kepada anak SD karena alat ini menceritakan cerita yang sangat lucu dan menarik dan diharapkan siswa dapat bisa memahami suatu cerita apabila ada soal cerita dalam proses pembelajaran.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya ucapkan minta maaf dan terima kasih.